Selamat berjumpa teman-teman semua. Masih dengan saya Bang Edi di channel Yuka Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini kita membahas mengenai burung perkutut teman-teman ya. Sembari menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita dengan nama channel Jati The King ya. Pertanyaan ini nanti saya upload nanti di atas. Jadi pertanyaannya teman-teman semua, Bang, bagaimana bisa burung perkutut seperti ini bisa jinak dan manut atau nurut ya. Jadi buat channel Jati The King, terima kasih atas pertanyaannya dan akan langsung saya jawab buat rekan-rekan juga. Proses kita fokus ke pertanyaan ya, yaitu bagaimana caranya burung bisa jinak dan manut ya, bukan masalah gacoran ya, kita bicara fokus ke penjinakan. Menjinakannya itu kalau saya pribadi ya, ini yang saya jelaskan cara saya pribadi, saya bukan meniru-niru cara orang lain. Jadi caranya itu buat teman-teman semua, yang pertama konsisten aktifkan mandi sore atau mandi malam. Kalau saya biasa mandi malam, biasanya lepas sholat maghrib ya teman-teman ya. Lepas sholat maghrib saya mandikan burung perkutut ini, tentunya menggunakan air dicampur air sampo ya. Kita menggunakan sprayer yang air sudah dicampur dengan sampo. Gunanya sampo itu teman-teman, karena bulu burung perkutut ini atau burung anggungan, di bulunya ini ada lapisan lilin ataupun seperti daun talas ya, yang tidak bisa basah kalau kena air. Jadi harus campur sampo. Nah, kita mandikan, kita semprot sampai basah kuyup. Ingat ya, sampai basah kuyup. Terutama di bawah sayap itu harus basah juga. Penting itu. Tujuan utama itu bawah sayap. Kalau sudah basah kuyup teman-teman, baru kita bilas dengan semprotan air biasa. Nah, setelah kita bilas dengan air biasa, jangan lupa setelah dimandikan itu burungnya dikasih jamu teman-teman. Alasannya mengapa harus dikasih jamu? Karena burung ini sangat rentan dengan yang namanya trauma dingin ya, trauma suhu dingin. Jadi setelah dimandikan malam kita kasih jamu. Kalau saya pribadi biasa menggunakan jamu Larasati. Mohon maaf, ini bukan endorse, ini bukan promosi, tapi itulah jamu yang biasa saya pakai. Jamu Larasati yang gambar perkutut ya. Berikan pemberian jamu itu kalau saya pribadi sekali mandi itu 2 butir. 2 butir. Nah, setelah kita memberikan jamu Larasati, lalu kita berikan juga air kencur yang dari diparut ya. Kita parut kencur, kita teteskan air kencur tersebut di mulut burung 3-4 tetes. Kalau teman-teman semua tidak ada jamu Larasati, bisa menggunakan air kencur saja, tapi porsinya kita tambah 4-5 tetes ya. Berikan setiap setelah dari mandi. Setelah itu burung kita gantung, biarkan dia istirahat sambil menikmati hangatnya jamu yang kita berikan. Itu langkah pertama ya teman-teman ya. Yang kedua, salah satu cara yang paling signifikan membuat burung itu jinak, karena gini teman-teman, burung ini jinak bukan karena kita pelihara dari kecil, bukan. Kita yang kita pelihara ini burung bahan, burung liar yang dari alam bertahun-tahun ini dia terbang bebas, lalu kita ikat seperti ini, kita berharap dia bisa birahi dan bisa manut sama kita. Nah, tentunya ubah kebiasaan dia. Apa kebiasaannya? Buatlah dia terbiasa melihat kita dan dekat dengan manusia. Caranya, salah satunya, tempat menggantung sakar layang ini usahakan di mana dalam rumah itu tempat yang paling sering diwarawiri orang rumah. Kalau saya biasanya di ruang tamu. Nah, pokok cari di mana yang paling cepat, yang paling sering warawiri orang rumah. Mau anak-anak, mau kita. Nah, yang berikutnya, ketinggian. Jangan terlalu tinggi meletakkan sangkar burung perkutut seperti ini. Ya, usahakan kalau saya di rumah itu saya menggantungkannya lebih kurang hampir kena kepala saya, 1 jengkal dari kepala, ketinggian bawah lantai ini ya, 1 jengkal dari kepala. Nah, kira-kira seperti itu, karena masing-masing kita berbeda ketinggian.
Gunanya apa teman-teman? Mengapa dia harus dekat kepala? Agar kita gampang melakukan pendekatan. Pendekatan itu macam-macam. Ada yang dielus, ada yang dipetik, ya. Nah, untuk langkah pertama jangan langsung main elus, nanti dia gerabak gerubuk atau giras. Langkah pertama itu kita petik. Setiap kita lewat di bawah sangkar burung ini, kita godain. 1 kali 2 kali aja kita petik. Nah, 3 kali. Udah kita lewat. Lewat lagi, petik lagi. Begitu terus. Beriring waktu, ya. Kita fokus ini bagaimana cara mengejar dia cepat paham dengan manusia, cepat nyaman. Nah, jadi tapi satu teman-teman, jangan pula dibuat sebuah ambisi atau pemikiran buruk. Kata Bang Edi kalau udah mandi sore terus gantungnya deket tuh cepet jinak. Ini udah sebulan, udah setengah tahun belum jinak-jinak. Jangan salah. Saya kasih tahu ya. Saya memelihara ini hampir 10 tahun. Dia sudah birahi di tangan duluan. Kalau ini bisa birahi di tangan seperti di video itu, dia sekitar 6 bulan belakangan ini. Sebelum-sebelumnya belum mau. Dan dia ini sekarang mau rutin saya petik, bahkan saya lewat aja dia bekur, ngawur-ngawur gitu. Itu sekitar setengah tahun belakangan ini teman-teman. Sebelum-sebelumnya dia tetap bekur kalau saya petik, tapi sifat responsifnya itu dengan saya itu masih kurang, belum seberapa birahi, ya. Kadang-kadang saya petik mau bekur, kadang-kadang sampai saya pegel nggak mau, tapi kita terus berusaha sampai kira-kira tujuan apa yang kita mau itu terwujud. Itulah. Jadi jangan pernah berkesimpulan bahwasanya udah setahun ini burung belum ada kelihatan hasilnya, belum begini, belum begono. Satu, saya punya di dalam, tapi sangkar kurung teman-teman ya. Memang sangkar kurung itu prosesnya lebih lama dibanding sangkar layang. Jadi sangkar kurung itu udah saya pelihara lebih kurang 2 tahun lebih sedikit. Dari nol juga, dengan proses yang sama, tapi dia sangkar kurung. Prosesnya sampai sekarang hasilnya yaitu, kalau saya dekati, dia sudah mulai ngerot, udah mulai sendawa. Ya, kalau bahasa perkutut itu ngerot teman-teman. Dia udah masih ngerot. Dan sambil dia ngerot itu dia menggeleng-gelengkan kepala. Tandanya sudah ada sifat responsif birahinya walaupun masih 0, sekian, masih kecil. Mengapa saya katakan masih kecil? Karena saya petik dia belum merespon, malah dia masih agak takut sedikit. Tapi kalau giras, nggak giras lagi teman-teman. Jamin saya itu prosesnya 2 tahun lebih. Mandi malam aktif itu 2 kali dalam seminggu, ya, 2 kali dalam seminggu. Hasilnya baru sampai itu, baru 2 tahun. Kalau saya dekat dia udah ngerot. Geleng-geleng kepalanya sambil kayak sayapnya gerak-gerak dikit. Tapi kalau saya petik dia belum membekur. Itu baru 2 tahun lebih sedikit ya. Apalagi yang baru cuma sebulan 2 bulan, baru setahun. Masih panjang teman-teman prosesnya. Jadi kita menggunakan teori mandi malam itu, cara menggantungkannya itu kita mengejar target ya. Karena semua burung yang kita pelihara, mau burung apa saja, burung kicau, mau burung anggungan, dengan tanda kutip dia burung bahan, dia tetap jadi teman-teman. Tetap birahi, tetap bekur, tetap gacor. Dengan catatan jantan ya. Tetap jadi jinak. Tanpa proses apa-apa. Bisa jadi. Tetap bisa jadi. Ini pengalaman buat teman-teman semua teman-teman yang lain ada banyak kayak gitu. Apalagi para mbah-mbah dulu sepuh-sepuh ya. Nggak ada proses mandi-mandi malam. Cukup kasih makan, kasih minum, jemur, habis jemur, masukkan dalam rumah lagi. Begitu terus setiap hari. Tapi prosesnya sangat lama teman-teman. Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Sekarang kita kejar waktunya. Walaupun minimal nggak secepat bagi 50% dari waktu tanpa proses, minimal kita bisa lebih cepat 90% dari 100%. Ya. Itu teman-teman. Kelihatan benar. Jadi gunanya tadi mandi malam itu girasnya itu berkurang. Jinak itu sebenarnya tanda kutipnya itu jinak itu bukan kalau talinya diputus terus dia terbang balik lagi, enggak. Dia kalau putus terbang dia agak balik lagi, teman-teman. Tapi minimal
sifat girasnya itu berkurang. Itu yang target pertama harus kita hilangkan, ya. Nah, cara menggantung tadi saya ulas lagi. Mengapa dia harus rendah seperti itu? Dia terbiasa. Jadi lama-kelamaan memori yang tersimpan di alam bebas di kepalanya itu nanti akan terkikis, hilang perlahan, teman-teman. Ya, hilang perlahan, digantikan dengan suasana di dalam rumah, suasana manusia. Nah, itu teman-teman. Jadi semua butuh prosesnya juga panjang dan butuh ketekunan, butuh dedikasi yang tinggi, butuh perjuangan. Mungkin kalau teman-teman melihat hasil, wah mantep nih. Burung bisa dipetik, bisa birahi sama tangan, bisa bekur-bekur kalau kita lewat. Perjuangannya menguras emosi. Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Khusus penjinakan ini ya, khusus penjinakan dan agar dia manut, patuh dengan kita. Biar dia bisa kita main-mainkan. Kayak yang di video itu kan yang di komen sama teman kita ini, si burung ini sudah mau naik tangan sambil dia birahi, menggesek-gesekkan alat vitalnya di tangan saya. Nah itu teman-teman semua ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada penyampaian saya yang salah atau penyampaian saya tidak benar di mata teman-teman semua, ya itulah yang saya alami selama ini. Proses saya memperlakukan burung seperti itu, dan hasilnya ya teman-teman lihat. Ini dari bukan apa-apa nih teman-teman, dari bahan full ini teman-teman. Dari bahan full, proses demi proses, ya. Sebenarnya, andai kata saya membuat channel YouTube ini dari dulu, saya tahu YouTube dari dulu, mungkin proses dari pertama saya posting. Tapi saya kenal YouTube ini baru lebih kurang setahun, ya, makanya baru saya posting sekarang, teman-teman. Baru pikiran. Nah itu teman-teman semua, semoga bermanfaat. Salam satu hobi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.